Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat ya teman-teman Investor Level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham dan mengendali. Ada kabar baik hari ini. Sebenarnya proses listing harus lolos verifikasi oleh OJK. Namun kenyataannya ya kita sendirilah yang akhirnya harus bisa melakukan seleksi sebaik mungkin. Dan kali ini saya akan memberi komen tentang listing PT Sabta Usaha Gemilang Indah atau SAGE. Saya akan meninjau dari 5 aspek. Yang pertama, perubahan laporan keuangan, rugi dan laba maupun neraca menjelang IPO. Yang kedua, peningkatan ekuitas atau kepemilikan saham menjelang IPO. Yang ketiga, besaran emisi saham dan tujuan penggunaannya. Yang keempat, rekod hubungan calon emiten dengan kreditur, baik bank, non-bank, pihak terafiliasi maupun pihak tiga. Dan yang kelima, analisa grup usaha existing yang telah listing. Yang pertama dari sisi perubahan laporan keuangan menjelang listing. Emiten memberikan laporan keuangan sejak tahun 2019, sehingga sebenarnya cukup bagus. Karena pada umumnya banyak juga emiten yang memberikan laporan keuangan hanya dalam 2 periode terakhir. Ini mulai tahun 2019, sehingga menurut saya emiten ini cukup baik. Sejak 2019 sampai dengan 31 Juli 2022, peningkatan penjualan tertinggi terjadi di tahun 2020 dan 2021, mencapai 954% di tahun 2020 dan 648% di tahun 2021. Mungkin ini karena perusahaan baru aktif di tahun 2019, sehingga peningkatan penjualannya cukup signifikan di tahun 2020 dan 2021. Namun dari sisi laba, perusahaan baru membukukan laba di tahun 2021. Kalau kita lihat mengapa penjualannya meningkat namun labanya turun, ini disebabkan karena pada tahun 2019 dan 2020, persentase beban pokok penjualan sebenarnya cukup bagus, masih di bawah dari nilai penjualannya. Namun, perusahaan terbebani dengan biaya umum dan administrasi atau BUA, sehingga hasilnya perusahaan masih rugi. Dengan demikian bisa kita gambarkan bahwa perusahaan ini baru aktif di tahun 2019. Apabila kita bedah biaya umum dan administrasinya, maka yang cukup membebani adalah biaya gaji dan pemasaran. Inilah gambarannya. Jadi menurut saya kinerja keuangan dari sisi penjualan masih cukup logis, karena pada saat awal yang membuat perusahaan rugi karena faktor gaji dan biaya promosi. Dari perubahan aset kita juga bisa lihat bahwa perubahan aset terbesar di tahun 2020, di mana terjadi peningkatan aset sebanyak 131%. Aset lancar meningkat 127% di tahun 2020 dan 23% di tahun 2021. Setelah itu relatif stabil. Peningkatan aset tetap terbesar juga terjadi di tahun 2020 sebesar 132%. Demikian juga dengan pertumbuhan dari ekuitas. Di tahun 2020, ekuitasnya tumbuh di atas 15.000%. Dan ini nanti kita bisa cross-check dengan perubahan terhadap penambahan saham yang disetor. Apabila kita bedah, maka dalam aset lancar terdapat penambahan tanah dan pengembangan, artinya tanah yang sudah dibangun dengan rumah. Pengembang ini baru membangun di tahun 2019, sehingga pada 2020 sudah terdapat beberapa rumah yang telah berdiri. Dengan demikian, aktiva lancarnya meningkat cukup tajam. Sedangkan aktiva tetap merupakan penambahan lahan
sebagai land bank di luar proyek perumahan yang saat ini sedang dibangun. Yang kedua, kita lihat dari perubahan saham menjelang listing, dan kita dapatkan data bahwa tahun 2020 memang terdapat penambahan saham yang cukup tinggi dari 16 miliar menjadi 128 miliar. Dengan demikian, data ini inline dengan perubahan aset dan ekuitas di atas. Yang ketiga, kita lihat dari emisi dan rencana penggunaannya. Emiten ini akan melepas saham di harga antara 100 sampai dengan 125 dan waran di antara 90 sampai dengan 110. Untuk mudahnya saya ambil harga 100. Dengan demikian, apabila jumlah sahamnya yang akan dilepas 1,61 miliar lembar dengan harga 100, harapannya akan memperoleh dana sebanyak 161 miliar. Sedangkan waran yang akan dilepas sebanyak 201 juta lembar dengan harga 100, sehingga harapannya akan memperoleh dana sebanyak 20,13 miliar. Harapannya total dana yang akan diperoleh 181 miliar. Perlu kita ingat, nilai penawaran umum dibanding nominal harga saham. Nilai penawaran umumnya Rp100, sementara nominal harga sahamnya Rp20. Sehingga dengan pendekatan sederhana kita dapatkan PBV-nya sudah 5 kali. Saya tidak memperhitungkan adanya penambahan saham menjelang listing, karena penambahan saham terbesar dilakukan tahun 2020. Sudah lebih dari 2 tahun. Lalu kemana rencana penggunaan dana yang akan diperoleh ini? 70% atau 113 miliar digunakan untuk pelunasan lahan berupa land bank yang sudah dikolek oleh pihak ketiga sejak tahun 2020. 19% atau 30 miliar dilakukan untuk modal kerja pembangunan klaster, dan 6% atau 10 miliar akan digunakan untuk tambahan lahan di luar lahan yang telah ada saat ini, dan 5% untuk operasional lainnya. Menurut saya, rencana penggunaan ini cukup wajar karena land bank-nya telah berhasil dikolek dan ditagih di tahun 2020, sehingga sudah cukup lama, dan penggunaannya untuk land bank untuk masa depan perusahaan. Meskipun sebenarnya ini juga untuk melunasi hutang, namun terkait dengan penyediaan land bank stok untuk lahan ke depan. Yang keempat, kita lihat performa hubungan dengan kreditur, baik bank, non-bank maupun pihak ketiga. Kita dapatkan bahwa saat ini memang bagian dari calon emiten ini hanya kepada penyedia tanah dalam hal penyediaan land bank, dan ini akan ditutup dari hasil listing, sehingga menurut saya bagus. Sementara hubungan dengan bank untuk calon emiten belum ada. Namun ternyata calon emiten ini mempunyai grup pengembang yang lain dengan kode BCIP dan telah mempunyai rekod hubungan dengan bank. Saya dapatkan saudara Edward Halim yang saat ini merupakan direktur utama dan penerima manfaat agen di Saki juga merupakan direktur utama dari BCIP. Sedangkan Hendri Susanto, komisaris independen di Saki, merupakan direktur di BCIP. Dari data yang ada, ultimate shareholder penerima manfaat agen dan Saki adalah saudara Edward Halim. BCIP mempunyai kredit kepada Bank BCIP sebanyak 87 miliar dengan kualitas lancar. Dengan demikian, catatan saya, rekod hubungan grup dengan bank cukup baik dan memberikan aspek positif. Lalu yang kelima, kita lihat kinerja atas perusahaan grup yang telah listing. Kita dapatkan bahwa BCIP telah listing di tahun 2009. Bedanya kalau BCIP pengembang di kawasan industri, sedangkan Saki pengembang hunian residensial. Dan kita lihat kinerjanya saat ini. Dari tahun 2009 sampai saat ini, kinerja keuangan BCIP sebenarnya cukup bagus. Meskipun pada tahun 2021 mengalami kerugian. Namun, di tahun-tahun lain posisinya selalu untung. Harga sahamnya juga fluktuatif. Dengan catatan, harga saham saat ini hanya Rp69, lebih rendah dibanding harga saat listing di tahun 2009 sebesar Rp110. Saat itu, nominal sahamnya hanya 100, jadi PBV saat listing lebih baik dibanding
dengan kondisi SAGE saat ini. Teman-teman, kita kembali lagi bahwa tujuan kita investasi yang pertama berharap mendapatkan capital gain sehingga harapannya harga sahamnya akan selalu naik. Yang kedua, berharap akan mendapatkan dividen secara rutin. Dari catatan yang ada, BCIP yang telah listing di tahun 2009 sampai saat ini tidak pernah membagikan dividen dan harga sahamnya turun dibanding harga saat listing. Dengan rapot seperti ini, maka apabila saya memilih, saya akan ragu-ragu untuk masuk ke dalam emiten ini. Lalu kita bandingkan dengan performa BCIP saat ini. Meskipun segmennya berbeda, namun pengelolanya, key personnya adalah sama. Apabila kita bandingkan dengan BCIP saat ini yang di harga Rp69, BCIP mempunyai BBV di angka 0,20 kali, jauh lebih rendah dibanding SAGE yang mempunyai BBV 5 kali. Dengan demikian, apabila saya sebagai investor, daripada saya mengambil SAGE, akan memilih untuk mengambil BCIP. Dengan catatan apabila saya menyukai dengan direksi dari perusahaan ini. Kalau teman-teman bagaimana? Jaga kesehatan sambil kita tunggu. Bagaimana perjalanan dari saham SAGE ini? Apakah akan menanjak atau mengikuti jejak BCIP yang akan menurun dibanding harga saat listing? Semangat ya! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.